Assalamualaikum. Oke, kita cari lighting yang cocok dulu ya. Kok gelap gitu. Wah, ini yang cocok di sini, guys. Aduh. Oke, aku lagi sama suami. Terus aku tuh mau ngejawab pertanyaan teman-teman kan. Gimana sih cara ngerjain tesis yang cepat kayak gitu? Jadi, kalau ngerjain tesis yang cepat, kalau menurut aku ya, yang pertama adalah siapin tema dulu. Pada saat teman-teman semester 1 udah mulai tuh cari-cari tema, kayak sering-sering perpus atau pas lagi buka HP ya, searching-searching aja jurnal-jurnal yang kayaknya teman-teman itu tertarik topiknya. Terus selain itu teman-teman, pada saat semester 2 itu kan ada mata kuliah metopen gitu ya. Nah, teman-teman di situ mulai aktif kepoin tema-tema, topik-topik, sekalian coba nyusun deh 1 atau 2 atau 3 kata buat topik. Jadi sebenarnya topik itu nggak susah kayak yang dibayangin, tinggal kita ya 1 kata kunci aja. Misalkan dulu saya senang di kurikulum ya, jadi saya ngambil temanya yang ada di pikiran itu kurikulum, pokoknya kurikulum kayak gitu. Kenapa? Karena bagi saya kurikulum itu seperti jantungnya pendidikan. Nah, misalkan kalau kurikulumnya mati, itu kayak pendidikannya kayak udah nggak bergerak lagi dan nggak hidup menurut aku. Terus teman-teman, selain nyari tadi fokus 1 kata aja yang kita suka. Terus selanjutnya adalah menyusun kata menjadi judul atau topik atau tema. Nah, misalkan nih saya senang sama kurikulum, terus saya cari kata-kata lagi yang itu adalah bidang studi dimana aku suka dan mau mendalami lebih serius, kayak pengembangan kurikulum. Jadi kan tadinya kan kurikulum, terus dapat lagi ide pengembangan kurikulum. Lebih spesifik lagi, pengembangan kurikulum apa? Apakah pengembangan kurikulum PAI atau pengembangan kurikulum apa, atau pengembangan kurikulum sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi. Nah, yang saya ambil adalah perguruan tinggi. Jadi pengembangan kurikulum perguruan tinggi di S2 PAI. Waktu saya nemu tema. Terus karena ya sebenarnya neliti itu nggak jauh-jauh dari keseharian kita sih kalau saya ya. Jadi aku nggak mau ribet, pokoknya penelitian itu dibuat happy, enjoy, dan nggak stres. Jadi aku pilih yang aku teliti adalah jurusanku sendiri, S2 PAI di UIN Sunan Kalijaga dan juga S2 PAI di Universitas Ahmad Dahlan, Jakarta. Karena waktu itu saya memang tinggal di kota Jogja, kosnya saya itu ada di dekat UIN, dekat kampus UIN. Jadi memang lebih asik aja kalau penelitiannya yang deket-deket dan nggak perlu ribet lah ya gitu. Terus tips yang selanjutnya dari aku, setelah kita menyusun tema, itu adalah berani ngomong, berani mengutarakan tema kita ke dosen mata kuliah metopen. Jadi kadang kan ada tuh teman-teman kita yang kadang kita sendiri sih yang malu-malu ataupun gemang. Kalau orang Bantul tuh ngomongnya gemang. Gemang itu tuh kayak sungkan, kayak apa ya, malu, males gitu. Jadi nggak mau ngomong lah intinya. Nah, teman-teman jangan sungkan-sungkan tuh, temanya diomongin pas ada mata kuliah itu, sekalian dibahas. Kadang kan dosen tanya kan tema satu mahasiswa tuh, satu kelas tanya semua temanya apa. Nah, kalau yang enggak, kan teman-teman juga rugi sendiri kan. Ya Allah, jadi nyetur aku. So, teman-teman, omongin kelas. Ya nggak harus terus saat ada pertanyaan teman-teman nanya,
kalau temanya seperti ini Pak, itu bagaimana? Atau kalau misalnya teman-teman tuh pengen penelitiannya itu, aku sebenarnya pengen ngomong depan kelas misalkan, tapi takut banget nanti judulku diambil sama temanku gitu kan. Itu juga kadang terjadi sih di antara teman-teman gitu. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya kan. Ada yang bilang itu sebagai inspirasi, jadi judulmu sebagai inspirasi judul orang lain, ataupun kalau kita pemikirannya terlalu sempit ya bilangnya, mikirnya kita niru, penelitian kita ditiru gitu kan. Ya sebenarnya penelitian itu luas dan oke aja kan, semakin penelitian itu semakin diteliti kan bagus juga kan, jadi semakin valid datanya. Nah itu dia teman-teman, kalau misalnya teman-teman sungkan bicara di kelas metopen, teman-teman bisa juga saat selesai perkuliahan, pas jam istirahat atau jam pulang, menghubungi dosen, ditemui di kantornya, temui kantornya, ngobrol-ngobrol sebentar kayak gitu. Ya orang ketang 10 menit, atau 15 menit gitu, 15 menit atau 10 menit untuk diskusi tema. Selain itu, tips dari saya, di semester 2 S2 itu ketika teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah metopen tadi, di akhir perkuliahan teman-teman minimal sudah mengajukan tema tesis, atau minimalnya mengajukan tema kepada dosen metopen tadi. Jadi nggak harus ke pihak jurusan atau kaprodi, nggak harus. Jadi yang kedua itu di semester 2 itu ngajuin dulu ke dosen metopen gitu. Pasti kan dapat masukan, dapat saran kayak gitu kan, yang membangun, terus yang bisa kasih kita pandangan yang berbeda. Selain itu juga biasanya kalau pengalaman aku dulu di semester 2 itu sekalian di akhir semester membuat proposal tesis. Nah teman-teman, kalau misalnya tidak ada tugas atau tidak ada keharusan menulis proposal tesis, intinya aja tadi deh, ngajuin tema ke dosen pengampu mata kuliah metopen. Terus di semester 3 ada mata kuliah seminar proposal tesis. Nah itu kesempatan teman-teman tuh, kesempatan teman-teman nyeriusin apa yang mau diteliti, terus mau nyusun proposal yang seperti apa kayak gitu. Kalau bisa teman-teman ngambil proposal tesisnya itu jangan di akhir, antara di awal atau tengah-tengah, cari aman. Kenapa? Karena biar ada waktu untuk merevisi. Kalau seminarnya di belakang-belakang itu nanti terlalu buru-buru buat merevisi, keburu UAS kan, padahal udah siap itu kan penelitian. Di semester 3 itu kalau bisa ya, kalau saran aku, teman-teman sudah punya tema, jadi di awal semester 3 teman-teman yang harus dilakukan adalah ngajuin tema ke jurusan. Ingat, tema ke jurusan, tema tesis ya, bukan tema apa. Jadi saat semester 2 kan udah nyusun tema tuh, semester 1 nyari tema, semester 1 nyari tema, semester 2 ngajuin tema ke dosen pengampu metopen. Dan semester 3 itu teman-teman beneran ngajuin tema ke prodi, kaprodi kayak gitu. Setelah di ACC tentunya teman-teman udah serius ya sama tema itu, udah kalau mau ganti sekalian deh, sekalian diurus sekalian, pokoknya jangan nanti-nanti. Tesis itu sesuatu banget pokoknya. Ya di semester 3 itu teman-teman ada, menurut aku itu ada 3 yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah di awal semester 3 ngajuin tema ke kaprodi. Dan yang kedua adalah teman-teman harus fixkan judul. Jadi kalau temanya belum diterima, ngajuin lagi. Tema belum diterima, ngajuin lagi. Pokoknya gitu aja terus, entah sampai kapan, pokoknya kayak gitulah. Nah
Yang ketiga ini, setelah teman-teman berjuang mendapatkan ACC tema, teman-teman menyusun proposal yang ya yang serius deh, udah buat yang bagus kalian. Oke, gitu. Dan ketika teman-teman mempresentasikan hasil seminar, hasil proposal tesis itu, teman-teman harus yakinin betul tuh dosennya. Jadi nggak boleh ragu-ragu sama penelitian sendiri, harus bela mati-matian penelitian kita. Siapa lagi kan yang mau bela kalau bukan kita sendiri? Oke. Terus saran aku, kalau udah di semester 3 itu, ketika teman-teman sudah seminar proposal, terus kalian revisi, nah di situ teman-teman sekalian ngurusin ACC proposal tesis. Jadi setelah ACC proposal tesis, terus sebelum tadi saran saya, sebelum proposal tesis diseminarkan, kan sudah ngajuin, sudah dapat ACC dari Kaprodi kan, ACC tema. Nah di situ teman-teman setelah merevisi proposal tesis, teman-teman langkah selanjutnya adalah mencari dosen pembimbing. Oke. Untuk pembahasan ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.